الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kita akan melanjutkan tentang hukukuz zauj ala imraatihi, hak suami atas istrinya. Dan ini sangat banyak yang menunjukkan betapa agungnya dan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau lalu katakan hadis ini hasan, hadis ini hasan. Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pastilah akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Disebutkan dalam riwayat lainnya karena besarnya hak suami terhadap istrinya. Oleh karena itulah maka ketaatan seorang istri kepada suami adalah sesuatu yang fardu. Kalau seorang istri maksiat kepada suami dan terus-menerus dalam kemaksiatannya, maka setiap langkahnya akan diridhoi, akan dibayangi oleh kemurkaan Allah sehingga suaminya ridha kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Husain bin Muhsin, dia berkata, "Haddatsatni ammati qalat ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-hajah faqal ay hadhihi adatu bu'lin qultu na'am qala kaifa anti lahu qalat ma alu yani ma uqassiru fi ta'atihi illa ma ajiztu anhu qala fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Kata Husain bin Muhsin, bibiku telah menceritakan kepadaku, kata bibinya, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan. Lalu Nabi SAW bertanya, "Siapa ini? Ada apa ini? Apakah engkau mempunyai suami?" Aku menjawab, "Ya." Lalu Nabi SAW berkata lagi, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Maka dia menjawab, "Ma'alu," artinya aku tidak pernah lalai dalam mentaatinya kecuali apa-apa yang aku lemah tentangnya. Kecuali yang tidak mampu, maka selain itu aku taat. Kata Nabi SAW, perhatikanlah bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Juga An-Nasai, Al-Humaydi, At-Tabrani dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi
Kata Al-Hakim sahih sanadnya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Berdasarkan hal itu maka terbayang betapa besar hak-hak suami terhadap istri, atau dengan kata lain betapa besar kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Secara ijmal kita rumuskan hak-hak suami terhadap istrinya sebagai berikut. Pertama, alla tuqassira fi ta'atih, wa aslu ta'ah fil ma'ruf. Fa in amaraha zawjuha bi fi'li haramin wa nahwi umtuni'at bil ijma'. Pertama, si istri tidak boleh lalai dalam mentaatinya, asal taatnya dalam hal yang ma'ruf. Kalau suaminya memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang haram dan yang semisalnya, maka dia tidak boleh taat secara ijma'. Ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu dalam yang ma'ruf saja. Juga dalam hadis lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kewajiban bagi setiap orang yang muslim adalah mendengar dan taat dalam hal yang dia sukai atau yang dia benci, kecuali apabila dia diperintahkan kepada maksiat. Maka apabila dia diperintahkan kepada maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Maka apabila seorang suami memerintahkan istrinya untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti saum sunnah, wajib ditinggalkan saum sunnah, wajib taat kepada suami. Kalau tidak, tetap saja dia umpamanya dilarang oleh suami jangan saum sunat, tapi tetap saum sunat, wanita itu berdosa dan saumnya mardud, tidak akan diterima. Sebabnya adalah qad yakunu bihi hajatun ilaiha fayamna'uhu siyamuha. Sebabnya kadang-kadang suaminya punya kebutuhan kepada istrinya, tapi kebutuhannya tidak bisa tersalurkan, terhalang oleh saum yang dilakukannya, padahal saumnya adalah sunnah. Maka wajib bagi setiap istri untuk minta izin dulu kepada suami sebelum dia melakukan amalan sunnah. Adapun amalan yang fardu, maka tidak boleh istri meninggalkan amalan fardu hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai seekor unta bisa masuk lubang jarum. Artinya mustahil, tidak mungkin. Tidak boleh seorang istri meninggalkan amalan yang fardu sekalipun diperintahkan oleh suaminya, seperti saum Ramadan umpamanya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Nabi SAW menyatakan, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi ghaira Ramadan. Tidaklah halal seorang wanita saum padahal suaminya ada, kecuali dengan izin suaminya, kecuali saum Ramadan. Inilah yang pertama yang harus diperhatikan oleh para istri, yaitu tidak boleh lalai di dalam mentaati seorang suaminya. Adapun yang kedua
alla tudkhila baitar rajuli fi ghiyabihi man laisa minal maharim aw may yakrahu wa in kana minhum. Kedua, tidak boleh seorang wanita memasukkan ke rumah suaminya ketika suaminya tidak ada orang lain yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahram atau orang yang dibenci oleh suaminya sekalipun dia mahram. Adik istrinya umpamanya, itu mahram kan bagi si istri. Tapi adiknya ini nakal, menyebalkan, tidak disukai oleh suami, maka tidak boleh memasukkan sekalipun adiknya sendiri. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nabi SAW menyatakan, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Qal alhamul maut. Aku larang kalian masuk menemui para wanita. Ada seorang laki-laki Ansar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Alhamu, bisa ipar, bisa mertua. Kata Nabi SAW, ipar itu adalah maut. Alhamu jamanya ahma, disebut humul asharu min qibali zawj wal ukhtan min jihatil mar'ah wa arada akha zawj fa innahu la yakunu mahraman. Alhamu itu jamanya ahma adalah kerabat dari pihak suami atau saudari-saudari dari pihak istri, yaitu ipar tadi ya. Maksud hadis ini adalah kakak atau adik suami, dan ini bukan mahram. Akhwat punya suami, suaminya punya adik atau kakak, ipar kan namanya. Ini bukan mahram. Tidak boleh ini masuk ke dalam rumah akhwat. Wa in kana arada abba zauj fa huwa mahram. Kalau yang dimaksud alhamu di sini adalah orang tua suami, yaitu mertua, ini mahram. Mahram saja oleh Rasulullah SAW dikatakan alhamul maut. Fa kaifa biman laisa bimahramin? Bagaimana kalau yang masuk itu bukanlah mahram? Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Juga didasarkan kepada hadis lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai serta yang lainnya. Rasul SAW menyatakan, wa inna lakum alaihinna alla yuti'na farsyakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrahin walahunna alaikum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi kalian, bagi para suami punya hak atas istri-istrinya, yaitu salah satu haknya si istri tidak boleh memasukkan, mengizinkan ke tempat tidur kalian seorang pun yang kalian benci. Maka apabila para istri itu melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Para istri pun mempunyai hak atas kalian, yaitu mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ini menjawab pertanyaan akhwat tadi, bagaimana seorang suami yang suka memukul badan istri. Boleh. Ini kalau dalam rangka mendidik. Adapun yang ketiga, la takhruju min baitihi illa bi'idnih, fa in fa'alat taraddas fil ma'siyah wastaujabatil uqubah. Tidak boleh seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya. Kalau dia melakukan itu, dia terjerumus ke dalam maksiat dan wajib mendapatkan siksa.
Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala Majmul Fatawa juz 32 halaman 281. Kata beliau, la yahillu lizaujati an takhruja min baitiha illa bi'idni wa la yahillu li ahadin an yakhudhaha ilayhi wa yahbisuha wa ayyahbasaha an zawjiha sawa'un kana dhalika likauniha murdi'an aw likauniha qabilah aw ghaira dhalika minas sina'at. Wa idza kharajat min baiti zawjiha bighairi idni kanat nashijatan asiyatan lillahi wa rasulih wa mustahiqatan lil uqubah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tidak boleh, tidak halal seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya. Tidak halal pula bagi seorang pun untuk mengambil istri itu dari rumah suaminya dan menahan dari suaminya. Udah, jangan pulang, diam aja di sini. Nggak boleh. Sama saja baik karena pekerjaan si istri itu sebagai murdian, sebagai orang yang suka menyusui. Sebab di Arab Saudi itu ada profesi tukang menyusui anak orang dan dibayar. Siapa saja umpamanya yang ibunya air susunya kering, kemudian mencari ibu yang menyusukan, maka ada profesi itu dan dibayar. Seperti Rasul SAW waktu kecil disusui oleh Halimah. Ada kalau di kita, wallahu alam apa ada apa tidak ya. Auli kauniha qabilah, atau karena pekerjaannya sebagai qabilah. Qabilah itu tukang melahirkan. Tukang menangani orang yang melahirkan. Bidan atau paraji kalau di sini. Atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Maka apabila seorang wanita keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya, dia itu nasizah, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan berhak mendapatkan siksa. Demikian Ibn Taimiyah. Bahkan masih Ibn Taimiyah beliau katakan, idza kharajat min darihi bi ghairi idni fala nafaqata laha wala quswah. Kalau seorang wanita keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga pakaian. Nabi SAW bersabda, la yahillu li imra'atin an ta'dhana fi baiti zawjiha wa huwa karih, wa la takhruju wa huwa karih, wa la tuti'u fihi ahadan, wa la tukhshinu bi sadri, wala ta'tazilu bi firashahu wala tadurru bihi wa in kana huwa adlamu minha hatta turdiyah. Fa in huwa radiya wa qabila minha fabiha wa na'amat au ni'mat au na'amat. Qabala Allahu 'udraha wa aflaha wajhaha wa la ithma 'alaiha. Wa in huwa aba ayyarda anha faqad ablagat uzraha. Tidaklah halal, kata Nabi SAW, bagi seorang wanita untuk mengizinkan bagi orang lain masuk ke rumah suaminya di saat suaminya sedang tidak suka akan hal itu. Juga tidak boleh wanita keluar dari rumah sedangkan suaminya tidak menyukai hal itu. Dan tidak boleh seorang istri taat di dalam rumah suaminya kepada seorang pun. Dan tidak boleh menyakiti hati suaminya. Dan tidak boleh menjauhi tempat tidur suaminya. Dan tidak boleh seorang istri wala tadur bihi, tidak boleh memadaratkan kepada suaminya
sekalipun wa in kana huwa adlama minha, sekalipun si suami itu zalim kepada si istri, sampai istri ridha kepada suaminya. Hatta turdiyahu, sampai si istri mendapatkan keridhaan suaminya. Kalau suaminya ridha lalu menerimanya, maka itu satu nikmat bagi si istri. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima uzur si istri itu, akan membahagiakan wajahnya dan tidak ada dosa. Tapi kalau suaminya enggan, tidak ridha kepada istrinya, maka si istri sudah menyampaikan uzurnya. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan juga imam-imam yang lainnya.